Ini nih, sarung gajah duduk legenda Nusantara yang di setiap produknya memiliki keindahan warna yang menawan serta motif dan corak dari setiap daerah di Nusantara. Bahannya lembut dan nyaman karena dibuat dengan teknologi lyocell yang ramah lingkungan, antibakteri dan anti kusut juga. Jadi makin cinta deh sama sarung gajah duduk, ibadah semakin khusyuk dengan sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustaz, senang banget bisa balik di Makassar lagi. Selamat datang di Makassar. Terima kasih, Kota Pak angin Ustaz. Mamiri. Wah, luar biasa. Mamiri angin sepoi-sepoi. Widih, mantap. Ya. Sama mantapnya kayak outfit saya hari ini nggak, Pak Ustaz? Keren ini ya. Iya dong. Serasi. Oh, ini matching. Keren Pak Ustaz. Ini Oh. dari sarung gajah duduk legenda Nusantara Pak Ustaz. Sarung punya baju gajah duduk sudah punya baju juga. Ada macam-macam. Ini Pak Ustadz nyaman, adem, keren, lembut lagi. Khas Nusantara. Ini motif coraknya Motif diambil khas Nusantara Pak Ustadz. Nusantara. Tuh, keren kan? Keren. Mau ini nih pasti. ini Ya, nanya-nanya. Ya Nah. udah pasti tahu Pak Ustadz. Saya Nah. sengaja bawa untuk Ustadz. hadiah untuk Ustaz Dasar. Iya, untuk Masya Allah. Jangan lupa Pak Ustadz. Yang ini logonya monokrom dan ada tulisan Arabnya. Ini gajah duduk, Iya. ada sarungnya polos seperti yang saya pakai. Ini yang warna putih khas pokoknya. Seperti Oh, yang Ustadz suka. pas. Berarti acara kita selama Ramadan ini Ya. kita pakai cap gajah duduk. Betul. Nah, Oke. sekarang kalau udah keren seperti ini, kita mulai syutingnya Pak Ustadz. Ayo. Ayo. Ini saya pegang dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali saya Bayu Oktara beserta Ustadz Dasat Latif hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, bisa kembali menjumpai Anda tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol Mewah. Ini sudah bisa dibilang hitungan jam nih Pak Ustadz nih. Ya. Kita akan segera menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Ya. Dan di sini juga ibu-ibu yang di Masjid Haja Sitimang Makassar banyak sekali yang sudah berkumpul bareng sama kita. Di antaranya Pak Ustadz ada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Kecamatan Biringkanaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kanan kiri. Ini jilbabnya saya lihat berbunga-bunga ya. Waduh. Seperti bunganya hatinya. Hati sedang sudah berbunga-bunga. mau belanja lebaran. Waduh, sudah Ya, cair ya Pak Ustadz. oke. Lalu berikutnya ada Majelis Taklim Masjid Babul Khair. Babul Khair dari BTP. BTP. Bumi Tamalan Ria Permai. Masya Allah. Lalu berikutnya dari Majelis Taklim Nurul Ikhlas Katimbang Kodam 3. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah sekali Jilbabnya warnanya. warna pink. Oranye. Hah? Orange. Oh, orange. Kenapa Aduh, pink? Ini pengaruh lebaran Ibu. Waduh, semua jadi pink. Lalu kemudian ibu-ibu dari Majelis Taklim Maryam binti Imran MBI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mwah. Waduh, mesra banget sih Pak Ustadz. Lalu Ini berikutnya pengaruh nih, mau lebaran. kemenangan. Ya. Ada satu lagi nih Pak Ustadz. Dari Majelis Taklim At-Tauhid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jilbabnya warna jingga. Merah dong Pak Ustadz. Merah. Ungu. Mah, merah marun.
Oh, tahu. Merah marun. Pengaruh mau lebaran. Oh, puasanya sebulan soalnya. Dan juga ibu-ibu yang sudah hadir di hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita semua berbagi semangat, berbagi inspirasi, menambah kedalaman ilmu agama kita dan mencari pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. 1 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bisa dibilang sekarang nih Pak Ustadz menjelang Hari Raya Idul Fitri. Banyak tiba-tiba orang kaya. Ya. Di hari Lebaran tahu gak siapa aja yang kaya? Bu, pertama pedagang kue kering. Ya. Kedua. Tunggu. Itu kue kering sering menyiksa saya. Loh kenapa? Itu anunya ikat-ikatnya di samping. Wah, dia kasih kita apa sih namanya itu? Selotip. Apa sih namanya hadiah lebaran? Parcel. Iya, apa? Parcel. Ya itu yang saya maksud. Parcel. Iya. Apa? Bu itu maunya itu toh kasih yang mana dimulai dibuka. Kasih ada tanda-tandanya supaya itu yang dicari. Setengah mati sudah keluar liur. Masih susah kebukanya ya Pak Ustadz. Nah itu ada lagi yang kaya Pak Ustadz. Anak-anak kecil. Anak-anak kecil tuh yang bocah-bocah dapat dapat uang lebaran kan? Ya, mereka uang baru. Nah, uang baru. Pedagang baju muslim juga kaya. Nah, kita kan juga pengen di Hari Raya Idul Fitri jadi kaya juga Pak Ustadz. Ya. Kaya jiwa dan kaya keimanannya. Ya. Nah, bagaimana caranya Pak Ustadz? Mas Bayu, ini dari tahun ke tahun ada kesalahan kita dalam menyikapi akhir Ramadan. Awal Ramadan, penuh itu masjid sampai di luar ya. Mau akhir. Tinggal yang tua yang sudah pensiun. Sudah hilang semua anak, sudah hilang semua. Padahal ibu-ibu kan rajin masak nih. Ya Ibu? Ya toh? Tahu kelapa? Tahu. Itu kelapa Ibu makin tua makin banyak santannya kan? Betul. Begitu Ramadan, makin tua makin tinggi keutamaan di dalamnya. Cuma setan goda Ki. 10 malam terakhir, apalagi 5 malam terakhir, mulailah setan datang. Piko cepat belanja. Habis kok ada diskon. Meja kok percaya itu diskon. Nak kasih dek dulu harganya baru nak kasih turun. Mana ada pedagang? Mana mau pedagang rugi? Nggak ada itu. Jadi Bu, mestinya kalau akhir Ramadan lebih banyak ke masjid, lebih banyak beribadah, lebih banyak berdoa, lebih banyak ngajinya. Ibadahnya makin kencang. Kenapa? Karena akhir itu makin banyak keutamaannya. Maka Nabi di akhir Ramadan dia kencangkan ikat pinggangnya. Kalau kita akhir Ramadan dibuka itu ikat pinggang. Udah naik berat badan. Nah, menjelang Idul Fitri, ya, seperti besok tuh kita sudah mau lebaran, maka kita sebut dengan Idul Fitri. Artinya kembali menjadi suci. Menjadi hari kemenangan. Kenapa kita menang? Apakah semua beridul fitri? Tidak. Apakah orang-orang semua yang masuk Ramadan otomatis dia mendapati hari Idul Fitri? Tidak. Kalau selama Ramadan dia puasanya hanya 3. Awal, tengah, akhir. Dia tidak mendapat kemenangan. Maka itulah sebabnya suatu ketika Nabi, ini penting ibu-ibu tahu. Nabi naik ke mimbar. Nabi katakan amin. Naik mimbar, tangga kedua, amin. Naik lagi tangga ketiga, amin. Wih, sahabat heran. Ya Rasul, ada apa? Tidak ada, kita tiba-tiba dengar saja amin. Kata Nabi, andai saja kau diberi pendengaran seperti pendengaranku, kau dengar tadi itu ada malaikat Jibril di tangan telingaku berdoa. Apa doanya? Ada kaitannya dengan ibadah Ramadan. Apa doanya? Ya Allah, 1, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kata Nabi, amin. Artinya kalau Jibril yang berdoa, komandannya malaikat, lalu diaminkan oleh Muhammad SAW, komandannya para nabi, pasti itu doa terkabul. Maknanya ada orang puasanya bagus, tarawihnya lengkap, tapi ibunya dibiarkan lebaran tidak ada baju barunya, dia berlebihan.
Ibunya tidak ada sembakonya padahal dia berlebihan makanan di rumahnya. Orang seperti ini didoakan oleh Nabi, jangan kau terima amal ibadah Ramadannya. Maka ibu-ibu, lebih baik ibu yang tidak punya baju baru daripada ibu di rumah di kampung tidak punya kudung baru dipakai lebaran. Pemirsa, lebih baik tidak ada sembako di rumahmu daripada orang tuamu tidak ada sembakonya di saat hari raya Idul Fitri. Ya. Yang kedua, sebelumnya coba kita lihat anak-anak kita sekarang. Kalau selesai lebaran, dia cari orang tuanya. Begitu selesai lebaran karebosi, dia buka kudungnya. Dia buka gamisnya. Kemana? Ke Tanjung Bayam. Kemana? Pantai Losari. Ada dosamu di Pantai Losari? Hah? Nah, itu anak muda. Anak kita yang pegawai, yang menjadi pegawai negeri, kemana? Dia ke kepala dinasnya. Cium tangan. Ded, memangnya itu kepala dinasmu kasih sekolah kok? Orang tuamu dulu. Datang dulu ke orang tua. Ini kalian juga yang bos. Dengar ini. Hah? Ayo. Kalian yang punya anak buah, kalian yang punya bawahan, izinkan bawahanmu dulu ke orang tuanya. Jangan kau tersinggung ketika dia datang di hari kedua. Kita harus hormati. Kenapa? Dia punya orang tua. Orang tuanya yang sekolahkan. Orang tuanya yang didik. Maka semestinya pimpinan, manajer, atasan, kepala berbesar hati menerima keterlambatan anak buahmu datang. Ngapain datang? Mestinya kamulah yang bos, yang pimpinan, yang kepala daerah, yang gubernur, yang menteri. Kamu yang datangi anak buahmu. Kenapa? Tidak mungkin anak buahmu marah-marah sama kamu. Iya toh? Gak ada Pak Ustadz. Mana ada anak buah? Iya toh? Coret. Orang tua dulu datangi. Ya. Minta maaf. Jauh Ustadz, makan ongkos. Pernah enggak orang tuamu pikir ongkos ketika kuliah? Ya, maka orang yang berhari raya Idul Fitri adalah orang yang memuliakan orang tuanya. Kalau kau tidak muliakan orang tuamu, kau tidak termasuk orang-orang yang mendapati hari raya Idul Fitri. Hari kemenangan. Maka muliakan orang tua. Bagaimana yang sudah meninggal orang tuanya Ustadz? Satu, doakan. Mau tahu lagi? Mau tahu? Mau lagi? Mau Pak Ustadz. Nah, kita break dulu. Oh, tahan dulu? Tahan dulu. Wah, ya ini jadi satu pertanyaan nih, bagaimana kalau kita mau berlebaran dengan orang tua yang sudah meninggal? Karena masih banyak sekali yang akan dibahas di sini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami dan sambil menemani Anda menikmati santap sahur. Dalam hitungan jam kita akan segera menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mari sama-sama kita perbanyak kembali ilmu agama kita dan juga menambah pahala dan berkah. Tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Pak Ustadz, tadi mengenai adab terhadap orang tua. Begitu di Hari Raya supaya kita menjadi seorang yang pemenang. Minta maaf dulu kepada orang tua. Tapi kalau orang tua yang sudah meninggal, bagaimana Pak Ustadz? Satu, doakan. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. Terima amal ibadahnya. Lipat gandakan kebaikannya. Jadikan kuburnya menjadi taman-taman sorga. Amin ya rabbal alamin. Itu salah satu caranya. Yang kedua, kunjungi karib kerabatnya. Itulah dulu kita dulu. Kalau lebaran kita kan dibawa sama bapak tuh. Sini kena. Ini bapaknya dengan bapaknya bapak, nenekmu nak saudarai. Jadi bapaknya dia dengan bapak sepupu satu kali. Saudara. Ini sepupu satu kali, kamu nak sepupu dua kali. Tahu dulu kan begitu. Selesai lebaran dibawa kita. Ini neneknya nak dengan nenekmu bersaudara. Neneknya. Bersaudara. Nenek. Iya toh? Nah, sekarang kalau mau betul cinta orang tua yang sudah meninggal, doakan. Yang kedua, kunjungi karib kerabatnya. Masih ada paman kita di kampung, masih ada tante kita di kampung, masih ada paci, maci, paci, maci,
Paci maci itu bahasanya pin upin upin upin. Gitu. Ya. Bude pade gitu ya. Ada ya, yang kedua, yang ketiga bersedekah atas nama orang tua. Kita pulang kampung nih. Ziarah kubur. Boleh, boleh. Yang penting jangan datang meminta-minta. Datang ziarah kubur, dia bawa anaknya yang baru sarjana. Pak, itu cucumu Pak, ini saya bawa. Dia baru saja sarjana. Doakan kita Pak, supaya dia dapat kerja. Minta doa. Mana orang mati doakan orang hidup? Orang hidup doakan orang mati. Ya, boleh. Boleh, ibu datang ziarah kubur. Supaya apa? Supaya anak cucu kita tahu, oh ini leluhurnya. Dia tahu bahwa kita juga pasti mati, ya. Nah, yang ketiga bersedekah atas nama keluarga. Atas nama yang meninggal. Ada bajunya bapak, tinggal saja tidak ada pakai, kasih Pak Ustadz. Baju apa? Baju gamis. Kalau dasi, tidak usah kasih Ustadz. Boleh, boleh, tapi tidak ada gunanya. Kapan pakai? Masa saya pakai gamis begini pakai dasi? Pasti nu calanga saya ngacilaka. Kau pasti bilang, deh salah steli saya ngustas kah? Saki-saki. Iya toh. Nah, kasih, kalau ustaz cocoknya kasih sarung, kaki gamis, kasih songkok, tasbih. Itu kalau yang kerjaan kantor kasih jasnya, ya kasih dasinya, sudah dipakai. Ya. Nah, itu sedekah atas nama orang yang meninggal. Itu golongan pertama, mereka yang berhari raya adalah mereka yang sangat memuliakan orang tuanya. Yang tidak berhari raya, mereka yang durhaka sama orang tuanya. Bagi pemirsa yang menonton, dulu menikah tidak direstui orang tua. Kalau kau betul-betul mau mendapat hidayah dan kemenangan, datangi orang tuamu hari ini. Minta maaf. Mau kau dilempar, mau diapa, tidak ada urusan. Yang penting kau datang minta. Dan itu orang tua enaknya, beda dengan teman. Kalau kita minta maaf sama teman, dia belum tentu maafkan kita. Tapi kalau sama orang tua, enaknya. Kalau saya minta maaf sama ibu saya di kampung. Nak, mak, tak dampang kak kesi mega dosaku. Mak, maafkan saya, banyak dosa-dosaku. Apa kata ibu saya? Nak, dek pemilu dampangan nu. Artinya Pak Ustadz? Belum pak kau minta maaf, nak, saya sudah maafkan kamu. Masya Allah. Itu orang tua. Kalau istri, nah maafkan kita pindah ingat terus. Kau begitu semua ini semua kelakuannya ya. Nah ya itulah orang-orang yang meraya kemenangan, mereka yang memuliakan orang tuanya. Masya Allah. Sebaliknya yang tidak ada kemenangan dia dapat adalah mereka durhaka sama orang tuanya. Yang kedua, amin keduanya. Malaikat Jibril lagi berdoa, ya Allah janganlah engkau terima amal ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Kata Nabi, amin. Ayo. Ada semua itu suamimu. Ayo. Maka besok ibu-ibu selesai lebaran, setelah orang tua ataupun suami dulu, baru ke orang tua kalau orang tua di kampung. Minta maaf sama suami. Saya benar, bisikan setan. Saya yang cocok, bisikan setan. Orang beriman, dia tidak pikir mana benarnya. Yang penting saya datang minta maaf sama suamiku. Minta maaf kak. Selama kita suami istri tahun ini, setahun ini, banyak betul pelanggaran. Saya menyalahgunakan dana. Kalau perlu pura-pura. Next. Pura-pura terharu. Kenapa istri harus minta maaf sama suami? Karena suami, ibu menanggung ibu dunia akhirat. Kalau ibu tidak puasa, suamimu ikut bertanggung jawab. Ibu tidak sholat, suami yang dicari di akhirat. Kalau suami berzina, suami tukang mabuk, suami tukang judi, istrinya baik, tidak ada urusannya. Ibu tidak tanggung dosanya suami. Itulah enaknya jadi perempuan. Makanya jangan suka ngomel. Sabar Pak Ustaz. Itu belum lagi kalau kita mau pulang lebaran, pusing gitu. Dia pikir bagaimana supaya dibelikan baju baru itu istri. Malu juga kita kalau itu bajunya istri tak itu lagi. Nah bilang ke orang, masa aku tidak belikan baju itu istrimu? Apa aja setengah mati kau cari uang itu bajunya tahun lalu istrimu? Malu kita sebagai suami.
Malu juga kita itu sebagai suami. Kalau saudara tak istrinya pakai cincin, kita tidak pakai cincin istri tak. Malu kita. Iya, itu dipikir semua itu. Sabar, Pak Mana Ustadz. pernah ibu-ibu pikir? Mana pernah ibu-ibu pikir bagaimana supaya suami beli emas? Hah? Gitu. Itu makanya. Makanya Nabi bilang, jangan kau terima, maka malaikat berdoa, jangan kau terima istri yang durhaka sama suaminya. Bagaimana kalau suami yang durhaka sama istrinya? Tidak ada penjelasannya hadis. Sabar, Bu. Ya suami itu bisa durhaka nggak sih Pak Ustadz ke istri? Dia bukan durhaka, tapi hianat kepada Allah. Oh, khianatnya kepada Hianat Allah. kepada Allah dan hianat kepada mertua. Ya, karena dulu waktu diambil ke ibu toh. Janji pada mertua, Itu betul. tahu enggak namanya ijab kabul? Ya. Ijab itu penyerahan. Kabul itu penerimaan. Serah terima. Orang tua seolah-olah bilang ambil anakku, didik baik-baik. Ya. Urus baik-baik, nafkahi dia baik-baik. Didik dia sebaik-baiknya, perbaiki akhlaknya. Kita bilang ijab kabul, ya saya terima. Ternyata kau telantarkan. Kau khianat kepada Allah dan kau khianat kepada Orang tuanya. kepada istri, dosa juga. Astagfirullah. Ya. Nah, ibu-ibu lebaran minta maaf. Ya. Cium tangannya. Saya ibu kalau mama nyecek jabat tangan sama saya. Begini Mas Bayu. Gimana, Pak Ustadz? Begini. Sat. Waduh. Sudah itu dicium ini lagi. Ini lagi dicium bu. Dicium lagi. Ini lama-lama. Loh, Pada kau cium suamimu. Apa? Kau cium suamimu. Saya kalau pergi. Baru minta maaf. Jujur akui kesalahan. Ya. Masa malu minta maaf sama suami? Nah suamimu gitu. Ketika kau malu minta maaf, itu setan membisik. Maka lebaran besok minta maaf. Bang, maafkan saya. Pernah saya bilang hilang cinciku, sebenarnya tidak hilang. Ku gadaikan. Itu suaminya juga malah makin marah dong. Baik, Pak Ustadz kita break dulu sebentar ya Pak Ustadz. Nanti kita lanjut lagi dan mudah-mudahan nih semuanya masih bersemangat setelah ini. Kalau ngelihat sarung saya bagus nggak Bu? Bagus ya, sarung gajah duduk nih Bu. Nah nanti kalau yang mau bertanya ada hadiah dari sarung gajah duduk, mau? Setelah ini nanyanya ya. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan kembali sesaat lagi tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Sahabat Dasat kita lanjutkan kembali tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Sebelum kita bahas tadi kan Rasulullah mengaminkan 3 kali. Yang pertama itu tadi yang durhaka. Yang kedua yang sama suami. Yang ketiga tahan dulu ya. Ya kita tahan dulu karena kita kasih kesempatan nih sahabat Dasat buat ibu-ibu yang hadir di sini untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya. Boleh ibu maju ke depan. Sebutkan nama, dari mana dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Nur Samka dari Majelis Taklim At-Tauhid Blok Aceh Kesatuan BTP. Alhamdulillah. Sehubungan dengan tausiah tadi Pak Ustadz penjelasan bahwa di hari raya atau hari kemenangan kita harus saling memaafkan, mendatangi orang tua, suami, keluarga dan lain-lain. Yang saya ingin pertanyakan Ustadz, kan kita punya tradisi juga sebelum Ramadan kita kadang-kala minta maaf duluan. Nah, yang saya mau perjelas mana lebih bagusnya sebelum masuk Ramadan kita minta maaf atau di hari kemenangan itu Ustaz. Saya kira Terima demikian. kasih Sama-sama, Ibu Ustaz. Nur Asia. Bukan. Ini Asia. Nur Asia Nur aja. Samka Ustaz. Oh, Nur. Samka. Samka. Ya, SMK. Nur Samka. SMK sekolah dong Pak Ustadz. Pengaruh mau lebaran ini. Ibu, saya kasih hadiah dari Gajah Duduk Asia merah putih. Wih. Merah darahku. Putih. Putih. Tulangku.
Bajuku. Bajuku. Ya, Oh, ini merah terima putih kasih. sama. Oh, ini merah putih. Iya. Ini kudung. Cocok. Ya, sila. Iya. Kodoknya ini merahnya, ini putihnya. Iya, Ustaz. Oke, terima kasih Iya. Bu. Gajah Pak dulu. Ustadz, ini Silakan, lama-lama Yu. emosi Ya. loh dia. Terima kasih Terima Ustaz. kasih, Sama-sama. Bu. Terima kasih untuk Terima Gajah kasih. Duduk. Terima kasih Ibu Nur Terima Sabka. kasih. Ya, dia bertanya, minta maaf sebelum puasa, baik. Minta maaf setelah lebaran, bagus. Mana lebih bagus? Dua-duanya. Dua-duanya, ya. Minta maaf sebelumnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa betul ajal kita sampai di hari Idul Fitri. Siapa tahu kita tunggu sudah pilih lebaran, nah kita meninggal di hari ketiga puasa. Tidak sempatlah kita minta maaf. Kalau perlu sih tiap melakukan kesalahan, minta maaf. Ibu jangan menunggu selesai lebaran baru minta maaf sama suami. Minta maaf selesai, minta maaf. Dan ini ibu-ibu kalau suaminya bersalah, ingat terus. Padahal kita itu laki-laki kalau salah sportif langsung bilang, ya salah Kak Dek, minta maaf, maafkan saya. Kalau ibu-ibu, nyata-nyata salah, dia cari cara bagaimana supaya salahnya suaminya juga nak ungkap. Begini dulu, tung. Iya toh? Iya toh? Masalah A dibahas, jelas salah. Soal misalnya terlambat masak. Ini mau dipersoal gara-gara kau apa sih nongka? Iya gara-gara itu saya terlambat gara-gara kulihat terus itu HP-mu yang ada lope-lope. Nak kasih lari lagi yang masalah yang baru. Inilah ibu-ibu ahli sejarah. Tukang ungkit. Ya, maka minta maaf setiap melakukan kesalahan minta maaf karena kita tidak tahu ajal kapan menjemput. Yang penting minta maaf dulu. Dia mau maafkan kita atau tidak bukan urusan. Yang penting minta maaf. Jelas ya? Ya Bu? You understand? Yes. Top. Mantap. Oh, top. Pak Ustadz. Mana lagi yang mau bertanya lagi? Iya, mau bertanya boleh angkat tangan silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Sebutkan nama dan dari mana. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh. Maju lagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Ustadz mau bertanya ini. Ya. Jadi ada teman Bu, saya. siapa namanya Bu? Nama saya Ibu Nur Askina dari Majelis Nur Askina. Askina. Ya. Dari Majelis Taklim Maryam binti Imran, Kelurahan Ya. Katimbang. Ya. Pertanyaannya Ya, Bu. pertanyaannya, ada teman saya pernah menyakiti saya Pak Ustadz. Ya. Cuma orang itu sudah tidak tahu di mana. Nah, apa yang saya harus ikhlas atau bagaimana Pak Ustadz? Sekarang saya tanya Ibu. Ibu ikhlas maafkan dia atau tidak? Iya, karena dia sudah pergi Pak Ustadz. Bagaimana Jadi, dia sudah pergi? sudah tidak meninggal? tahu di mana dia sekarang. Kan dia yang berdosa. Iya. Ibu tidak perlu cari dia minta maaf karena Iya. dia yang berdosa. Iya. Nah, kalau ibu sudah bilang ku relakan, Iya. ku ikhlaskan, Iya. ku maafkan. Nah, selesai nih urusannya Oh, dia. iya, amin. Mulia betul perasaan hati Iya, ibu, betul. Masya Allah. Pak Ustadz, mohon maaf itu nungguin hadiah sebenarnya. Dia karena ibu mulia hatinya, aku memberikan juga kemuliaan dengan hadiah gajah duduk. Masya Allah. Terima kasih Pak Ya, Ustadz. hati-hati jatuh. Ini seri 4 motif. Iya, ya, Terima Bu, ya. kasih Gajah Duduk. Terima Terima kasih, kasih. Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan Nah, kembali ke tempat. kalau ada orang yang bersalah kepada kita sudah maafkan, dia mau di mana, apa masih hidup atau masih sudah mati, tidak ditahu tempatnya, tidak ada masalah. Yang penting kita maafkan. Yang jadi masalah, kalau kita yang menyakiti orang dan dia sudah tinggalkan kita harus cari dia untuk minta maaf. Bagaimana caranya tidak didapat? Cari ahli warisnya. Ya, nah sudah ketemu cara kalau mau betul-betul ikhlas maafkan, sedekah atas nama dia. Sedekah atas nama dia. Apalagi kalau barang yang ibu ambil dan baru sadar saya mengambil barangnya secara tidak hak, cari ahli warisnya. Cari ahli warisnya, kasih. Misalnya ada saudaranya masih hidup, kasih itu. Dulu saya ambil tanahnya bapakmu, ini saya kasih kembali. Sudah meninggal dan kita cari, tidak ada kita dapat, maka kita wakafkan.
Kita wakafkan ke yayasan amal. Mudah-mudahan selama berlari itu orang yang punya harta yang kita ambil secara batil, dia mendapatkan pahala dan Allah memaafkan dosa-dosa kita. Ya Ibu? Jelas ya? Mana tadi Ibu? Sudah Ibu cukup? Asikin. Ya? Jelas ya pertanyaannya ya. Woi, wow Ustadz. Selesai ya? Baik, Nah, Pak Ustadz, kita lanjut lagi Pak Ustadz. Nih kan pertanyaan sudah. Nah tadi kan yang diaminkan oleh Rasulullah, Ya. itu kan ada 3. Ya. Nah, yang pertama yang Anak yang durhaka. yang kedua Istri yang istri durhaka. yang ketiga. Yang ketiga, lalu malaikat Jibril lagi berdoa, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya muslim yang tidak mau memaafkan sesamanya muslim. Bukan yang tidak mau minta maaf, yang tidak mau memaafkan. Maka maafkan. Maka ada kan lagu bilang, satu kali kau sakiti hati ini masih. 2 kali kau sakiti hati ini juga. 3 kali, jangan-jangan. Ya toh? Nah, Udah gak bisa dimaafin tuh. ya, jadi maafkan. Ada orang curhat sama saya, Ustadz tidak kusangka. Ku dapat WhatsApp-nya suamiku, Ustadz ternyata ada ceweknya. Saya biarkan saja dia curhat, menangis-menangis. Sudah itu baru ku bilang, Ibu, berapa tahun maki sama suami tak? Dia bilang, 40 tahun Mak Ustaz. Saya bilang, Bu, masa tahu 40 tahun maki sama, baru 1 kali WhatsApp salah sambung. Kita marah-marah mi. Toh? Saya bilang, ada rumah tak Ibu? Alhamdulillah Ustaz ada. Siapa belikan ke Ibu? Dia bilang, suamiku cicil Ustaz. Saya bilang, masa suami tak kodong setengah mati cicilkan ke rumah hanya karena WhatsApp salah sambung kita tidak maafkan. Inilah perempuan kadangkala tidak masuk akal apa yang dilakukan. Ya, makanya itu perasaannya saja. Makanya itu perempuan kalau dia bertengkar sama suaminya dan kalau dia bilang pokoknya, sudah lebih kita tidur. Selesai. Jangan hendak biar kau jelaskan apa hendak masuk akalnya. Pokoknya. Sudahlah, makan obat tidur selesai. Ya. Baik, Ustadz kita tahan dulu. Nanti kita lanjutkan lagi untuk membahas tema kita hari ini. Bagaimana menjadi seseorang yang kaya dengan menikmati Hari Raya Idul Fitri. Selengkapnya sesaat lagi hanya di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Sahabat dasar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pembahasan kita hari ini mengenai menjadi kaya di Hari Raya. Tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Masya Allah. Waduh, ini Luar biasa semangatnya Ibu. hitungan jam kita akan merayakan Masya kemenangan. Allah. Dia Akan semakin semangat. Bersemangat kumpul dengan sanak keluarga. Makanya saya gaspol juga ini. Waduh. Istri yang durhaka sama suaminya. Astagfirullah. Gaspol memang. Jangan Pak Ustadz, masih dipukul. Pak Ustadz, ini kan banyak ya orang-orang yang juga masih kebingungan nih mau merayakan Hari Raya. Aduh, ketupat belum jadi, aduh opor belum jadi, aduh sayur kepayanya masih belum ada, baju baru belum ini. Aduh kayaknya kita lebaran nggak bisa nih lewat gitu aja nih. Ya. Nah sebenarnya bagaimana sih Pak Ustadz merayakan Hari Raya yang benar begitu dari Ya, kata Islam? terima kasih. Ibu-ibu, ada kekeliruan kita karena setan berhasil menyibukkan kita dengan kue mentega. Apa tuh, Pak Ustadz? Kacang disco. Kacang disco. Kacang pesek. Ya, saya masih ingat waktu kecil saya itu, kalau sudah mau lebaran itu, kita bikin langkose. Langkos Ya, enggak tahu kalau di Jakarta apa namanya. Kacang yang tidak ada kulitnya. Oh. Nah, itu kan direbus dulu. Direbus, sudah direbus dengan kulit-kulitnya, sudah itu diangkat, baru dikupas dia, dibuka, baru digoreng. Oh, jadi kacang goreng, digoreng, kacang kacang goreng. Iya, Ya kan iya. prosesnya tidak pernah Mas Bayu rasakan. Ustaz- Saya zaman kecil saya rasakan, bikin buras. Buras tahu. Buras itu dibikin, diikat, Iya. ya, sudah itu dimasak 1 malam.
Ditunggui satu malam sebab biasa dicuri sama pancinya. Masa Pak Ustadz? Iya, banyak pencuri. Pak Ustadz Kuras. tungguin depan panci. Iya, ditunggui sampai karena kalau tidak dicuri orang. Astagfirullah. Masaknya bukan pakai kompor Jadi gas, tapi pakai kayu. Kayu bakar? Masya Allah. Iya. Waduh. Kan itu masak itu lama Iya, prosesnya. Beberapa kali ditambahin air. Habis lagi airnya tambah lagi. Semua saya pernah rasa semua itu. Ya. Itu Ya. bikinnya berapa lama tuh Pak Ustadz? Lama bisa sehari. Masya Allah. Bisa sehari itu. Tapi kue-kue zaman dulu sehat. Nah, karena kesibukan itu akhirnya lupa bayar zakat fitrah. Waduh. Kalau dia tidak bayar zakat fitrah masuk satu Syawal Aidil Fitri, itu tergantung dia punya amal. Zakat fitrah itu wajib hukumnya. Baik baru anak yang baru lahir sekalipun wajib. Sudah wajib. Beda zakat harta, harus orang yang mampu. Kalau zakat fitrah selama ada nyawanya, dia wajib keluarkan zakat. Bagaimana orang miskin? Nah itu makanya dikasih zakat fitrah. Itu yang menerima. Misalnya saya miskin, Mas Bayu kasih saya. Tentu zakat fitrah misalnya saya terima 10.000. Ya. Saya wajib mengeluarkan zakat fitrah saya karena 2 orang ini. Misalnya 1 orang 5.000, Mas Bayu berikan saya zakat suami istri 10.000 nih saya dapat. Maka saya dapat itu saya keluarkan zakat fitrah untuk diri saya 5.000. Masih ada lebihnya 5.000. Maka Aidil Fitri itu kenapa harus dibayar sebelum masuk satu Syawal supaya semua orang bergembira. Mau miskin, mau kaya, semua bergembira. Maka bayar zakat fitrahnya itu jangan malam lebaran. Karena kalau sudah malam lebaran tidak ada lagi waktunya beli baju. Mepet-mepet. Ya mepet. Maka sebaiknya 3 hari sebelum lebaran. Sudah boleh bayar. Bayar fitrah, bayar zakat fitrah. Nah, haruskah melalui masjid? Amil tidak. Kalau ibu bisa langsung kasih kepada yang berhak menerimanya, lebih bagus lagi. Ada tetangga yang miskin, kasih. Lebih bagus lagi. Ya, bayarkan zakat. Nah, kenapa beda Idul Fitri dengan Idul Adha? Kalau Idul Fitri sunnah makan dulu baru pergi ke masjid. Nah, kalau Idul Adha selesai sholat baru makan. Nah, bagaimana tata caranya? Bu, wuduk dulu. Mandi sunnah. Sudah itu, kalau selama mandinya tidak kentut dan tidak kencing, tidak usah wuduk lagi. Langsung sholat lagi. Langsung. Pakai baju sunnah pakai baju baru, sunnah pakai baju putih. Perempuan tidak dianjurkan memakai baju yang terlalu menarik perhatian laki-laki. Ya. Ada orang, dia pamer dulu bajunya. Sengaja memang keliling kampung. Kan merayakan kemenangan Pak Ustadz. Ya kan? Dipakai semua. Supaya dilihat satu kampung. Ya, sepanjang sudah boleh pakai parfum perempuan, boleh, tapi jangan yang menusuk. Jangan terlalu menggoda, seadanya saja. Karena lebih baik bau parfum daripada bau ketek. Nanti orang kita lewat. Dapat dosa lagi orang gara-gara kita. Ya, sepanjang jalan itu mengucapkan apa itu Bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sepanjang jalan. Nah, disunnahkan juga lain jalannya waktu pergi, lain pula jalannya waktu pulang. Dan usahakan ibu ketika pergi hari raya bawa uang. Mereka yang merayakan kemenangan itu mereka yang bersedekah. Sedekah ibu, uang baru. Meskipun nilainya cuma 5.000 kalau uang baru orang juga senang. Saya masih ingat dulu waktu kecil kalau Idul Fitri banyak uang kita dapat. Kenapa? Karena orang pada membagikan uang-uang baru. Anak-anak mengembirakan terutama kepada anak yatim. Nah, bahwa sepanjang jalan kita ketemu bagi. Itulah hari kesyukuran kita, hari kemenangan kita. Kenapa? Karena kita berhasil melewati ujian selama sebulan penuh dan berhasil puasa lengkap, tarawihnya lengkap, ibadah-ibadah lain sempurna.
maka kita bersyukur dengan merayakan kemenangan Idul Fitri dengan bersedekah. Sedekah. Nah, kalau orang tuanya tidak mampu jalan, roda. Kursi roda. Tidak ada kursi roda, kalau memungkinkan untuk dibonceng, kalau ada cucunya bisa bonceng. Sebaiknya datang untuk merayakan Idul Fitri. Bagaimana kalau haid perempuan? Boleh dia datang? Boleh, tapi jangan sholat. Cukup dengarkan khutbah. Bagaimana kalau dia di dalam masjid? Ibu tidak usah masuk dalam masjid, di pekarangan saja. Dan umumnya orang Lebaran itu kalau Idul Fitri atau Idul Adha dirayakannya di lapangan. Kenapa? Karena ini hari raya, ingin menunjukkan Lebaran, sholat kali ini beda dengan yang lain. Namanya kita berhari raya, hari besar, maka kita rayakan dengan besar, sambil memuji-muji Allah. Tapi anak-anak kita sekarang pergi Lebaran bukan bertalbiyah, bukan memuji-muji Allah, takbiran bukan, tapi update status. OTW Idul Fitri bersama Dedi. Waduh. Nah, sebaiknya anak sepanjang jalan diajarkan untuk takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ibu bapak pemirsa yang saya hormati. Jika ada yang durhaka ke orang tuanya, sering membantah suaminya, melawan suaminya, menghina suaminya, berdosa kepada tetangga dan teman kerja, jangan putus asa. Hari Lebaran ini manfaatkan untuk berhalal bihalal, memaafkan. Lebih baik lagi kalau kita, meskipun kita benar, tapi kita yang datang memberi maaf orang, itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selesai Ramadan, dosa-dosa kepada Allah habis. Masuk 1 Syawal, kita berhalal bihalal kepada sesama manusia, sehingga dosa kita juga kepada manusia hilang. Melahirkanlah kita insan yang baru, yang seperti di Nabi jelaskan, mereka Idul Fitri, hari fitrahnya, hari sucinya, seperti bayi yang baru saja dilahirkan. Saya Dasat Latif mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Dahsyat sekali, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Dasat Latif. Terima kasih. Atas petua-petuahnya buat kita selama 1 bulan penuh ini di bulan suci Ramadan. Harapannya mudah-mudahan hari ini akan menguatkan dan meneguhkan hati kita semua untuk sama-sama menjadi pemenang yang mampu menjadi pemenang kembali ke fitri di hari raya Idul Fitri ini. Tentunya kami, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif, dan juga seluruh kru Metro TV yang bertugas, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Dan terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin. Kalau gitu kita pamit, sampai ketemu di lain kesempatan. Tentunya besok bukan Gaspol Sahur lagi ya. Ya. Beda lagi ya Pak Ustadz ya. Insya Allah Gaspol edisi selesai Ramadan. Selesai Ramadan. Tapi pokoknya jangan pernah rem-rem untuk memperbanyak ilmu agama. Kita ketemu lagi tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Metro TV